Selamat sore teman-teman. Di sini sudah sore. Hari ini saya akan melakukan perjalanan untuk survei lahan karena semalam saya dikontak oleh salah seorang petani bernama Pak Kuswoyo. Beliau kebetulan tinggal hanya jarak sekitar 20 menit dari rumah saya. Beliau menawarkan ada lahan sekitar 5.000 meter persegi di dekat rumahnya, lahan beliau sendiri untuk disurvei. Ada kemungkinan untuk menjajaki kerjasama penanaman lemon California. Dan saya akan ke sana melihat tanahnya, memantau, melakukan survei dan melakukan analisis. Yuk kita ikuti bareng-bareng perjalanan kita untuk ke lahannya Pak Kuswoyo di Desa Kramat, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah bertemu dengan Pak Kuswoyo sekarang. Ternyata beliau senior ya dalam bidang pertanian. Saya ilmunya masih secimit banget dibandingkan beliau. Nah, kita akan langsung ngobrol-ngobrol aja. Nanti mungkin sebelum kita survei ke lahannya, kita gali ilmu sebanyak mungkin dari beliau ya. Pak Kuswoyo. Alhamdulillah sehat. Berarti udah berapa lama Pak ini bertani Pak? Ya katakan aja lebih dari 15 tahun lah yang menekuni pertanian. Jadi sebelum kami purna dari guru, ya karena kami itu backgroundnya dari desa, orang tuanya petani kelutuk, maka kami persiapkan sebelum purna kami sudah terjun ke pertanian. Gitu. Berarti sambil ngajar itu sambil tani ya Pak? Iya betul sekali itu. Udah nanam apa aja Pak sepanjang pengalaman bertani dari dulu, dari waktu masih muda sampai sekarang? Ya boleh dibilang sih ya utamanya itu untuk makanan pokok berupa padi. Tapi yang lain-lainnya juga seperti buah ya, jambu, biji merah, terus kristal, pepaya, sampai dilem aja sudah pernah kami. Oh, dilemnya udah nggak lagi sekarang? Enggak lagi. Waktu itu kerjasama dengan sini Kutasari. Itu buat atsiri kan Pak ya? Iya. Prospeknya bagus loh Pak sekarang. Yang buat olahan atsiri kayak jahe emprit, terus dilem, nilam juga ada. Sereh wangi. Kok nggak dilanjutin Pak? Ya kami memang ya waktu itu kan penjajakan begitu. Nah setelah melalui satu penjajakan kami mengarah ke profesional begitu maksudnya. Jadi enggak istilahnya setelah langsung kita tekuni, itu sudah melalui penjajakan gitu. Ya memang karena kami memiliki suatu background sebagai petani lokal, jadi ya ke arah petani yang seperti ada di lingkungan gitu. Jadi di lingkungan kita adanya padi, maka kita beda dengan istilahnya untuk alam bertani modern sekarang ini kan harus mencari peluang istilahnya. Kalau dari dulu itu seperti itu, saya tidak bisa istilahnya fokus ke salah satu tanaman, maka kami harus istilahnya menjajaki. Sekarang padi organik ya Pak? Ya, yang utama itu memang background saya adalah petani padi organik. Padinya jenis apa Pak? Yang di treatment organik itu?
Ya merah varietasnya Inpari 24 sama aromatik. Kemudian beras hitam. Lalu beras putihnya itu yang brandnya itu Metik Wangi Susu. Nah ini kebetulan berasnya lagi habis. Tadi dari Wangun ada pesanan aja, mau nyelip, cuaca seperti ini jadi kami tunda gitu. Perbedaannya perawatan padi biasa sama organik itu apa Pak perbedaan utamanya? Sebetulnya itu bertani organik itu ya sama seperti bertani konvensional, hanya perlakuan pada pemupukan, pada awal pengolahan tanah sampai dengan pemupukan, itu hanya perbedaannya seperti itu. Jadi contoh, kalau petani-petani konvensional itu limbah-limbah dari tanaman yang ada di situ atau rumput dan sebagainya itu dibakar atau dibuang. Sedangkan bertani organik itu mestinya limbah dan rumput itu sebagai sebagian, mungkin 25-30% dari pupuk alami. Maka kita manfaatkan bahwa jerami atau mungkin daun-daunan apa itu jangan sampai kita bakar, jangan sampai kita buang, justru kita manfaatkan. Ya mungkin mau langsung di pendam atau mungkin di fermentasi terlebih dahulu itu juga lebih bagus, istilahnya lebih cepat nanti diserap oleh tanaman baru. Jadi perbedaannya hanya itu. Jadi kita menggunakan limbah-limbah, baik limbah tanaman, limbah hewan, bahkan limbah manusia pun itu termasuk di dalam organik itu atau pupuk organik. Berarti sama sekali nggak pakai kayak urea gitu? Ya sama nggak sekali. Pakai. Ya. Kalau saya memang ekstrim gitu. Kalau teman-teman kan bertahap. Kalau kami ekstrim. Jadi kalau kepengen berhasil ya langsung. Jadi jangan ragu-ragu. Namun ada perlakuan dosis. Jadi sebagai contoh, namanya kita punya lahan 1 hektar. Untuk langsung bisa jadi organik, katakanlah lahannya, nanti sih barangkali airnya bisa terkontaminasi oleh tangganya. Tapi untuk lahan itu supaya subur kembali dengan sudah istilahnya tercampur oleh kimia dan racun itu harus dipupuk dengan dosis yang besar. Ya untuk pertama itu memang dari limbah hewan, baik itu dari kambing maupun dari sapi atau mungkin dari ayam. Itu kurang lebih 1 hektar itu kalau dihitung ditimbang dengan timbangan itu ya 1 hektar ya 7 ton. Kalau memang kepengen langsung istilahnya tanah itu nanti pulih akan kembali. Pulih kembali. Ya. Dengan ditambah dengan kapur dolomit. Karena pH tanah yang ada di lingkungan kita, mungkin Banyumas, Jawa Tengah, bahkan Indonesia, ini pH-nya sudah rendah-rendah. Di bawah 6 ya Pak? Di bawah 6, bahkan di bawah 5. Maksimal di sini itu hanya 5. Bahkan ada asam yang 3, ya? ya asam. Maka itu harus istilahnya kita naikkan dulu pH-nya. Nanti dengan pupuk organik kasar, lalu ditambah kapur dolomit untuk menaikkan pH. Untuk pestisida sama insektisida gimana Pak? Nah itu memang semuanya alami. Ya sebagai contoh untuk pestisida alami itu salah satunya adalah itu Bratawali, lalu pohon jenuh, itu terus maja, itu untuk pestisida itu. Selain itu juga kalau itu umpamanya hamanya itu dari walang sangit, itu juga sebagian dari walang sangit itu juga bisa menjadi pestisida terhadap walang sangit itu. Keong juga seperti itu. Jadi kita buat racun
yang khusus untuk mematikan atau mengurangi populasi dari keong. Palang sangit juga begitu, kita ambil sebagian, katakan saja 200 atau 100, kita blender, kita campur dengan ramuan yang lain, kita aplikasikan ke lembing itu ataupun palang sangit itu, ya palang sangit itu populasinya akan berkurang. Jadi kita prinsipnya organik itu ramah, jadi tidak membunuh tapi mengendalikan. Iya. Jadi hewan, tanaman ataupun apa saja yang ada di situ, termasuk ular, tikus atau cacing dan sebagainya, belut, itu harus hidup di situ. Tapi jumlahnya terkendali ya. Nah, terkendali, jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihannya jelas akan merusak. Jadi kita damailah dengan alam. Kalau dari sisi ekonomis gimana Pak? Maksudnya modal untuk bertani organik itu apakah lebih mahal atau malah justru lebih murah dibandingkan yang konvensional? Ya, kalau menurut saya yang sudah mengaplikasikan ya lebih murah. Malah justru lebih murah ya? Iya. Nggak bergantung sama pupuk subsidi gitu-gitu ya Pak? Ya? Oh, saya sendiri punya kartu tani. Itu yang jatah 2 hektar itu udah pernah saya pakai, sampai PPL itu sama Dinas Pertanian itu istilahnya memberikan peringatan pada saya supaya digunakan ya. Tapi saya tidak pernah gunakan. Kalau harga jualnya gimana Pak? Per kilonya berapa sekarang di pasaran? Ya, harga jual kalau langsung ke konsumen itu metik wangi susu sudah kemasan itu pada contoh ini caranya lagi posisinya lagi stoknya lagi kurang ini yang hitam ini aja untuk sampel-sampel aja, sedangkan ini kombinasi jadi merah, hitam sama putih. Ya, ini kombinasi. Dengan ini yang putih ini melati yang melati. Jadi yang kemasan lagi habis jadi ini melati. Jadi tidak wangi. Sedangkan yang metik wangi susu itu beratnya juga lagi habis. Jadi tidak ada sampelnya di sini. Itu wangi memang kalau yang metik wangi. Itu harganya berapa Pak di tingkat petani per kilonya? Kalau dari kami itu 17.000. Itu sudah bentuk kemasan seperti ini. Sudah bersih. Jadi konsumen itu tinggal masak gitu aja. Tinggal masak. Nah, ini meja ini dibuat seperti ini manual untuk color sortir. Oh. Ya karena harga color sortir yang digital itu mahal banget sampai 1 miliar. Nah ini manual ini mejanya ini. Ini untuk color sortirnya. Jadi yang kotoran atau hitam sedikit itu dibersihkan di alat ini di meja ini. Kalau belum dalam bentuk kemasan gitu masih beras langsung dari petani kira-kira berapa Pak? Itu 12.000-an. 12.000. Dibandingkan beras biasa sekarang berapa Pak? Kalau beras biasa turun dari selipan itu ya paling 8.000 sudah mahal, paling mahal. Nah, itu kan selisihnya sudah 4.000. 1,5-nya lah. Atau seperti itu. 2 hektar bisa produksi berapa ton Pak? Ya yang sudah kami istilah nikmati ya 6 ton 1 hektarnya. Di sini memang itu sudah luar biasa. Kemarin bisa khusus merah yang aromatik itu mendekati 7 ton untuk rendengan tahun kemarin, masa tanam rendengan kemarin itu bisa 7 ton kurang dikit. 1 hektarnya ya? 1 hektarnya. Kalau yang konvensional? Konvensional ya paling 4,5. Itu sekali panen? Ya, atau sekali panen. Ya? Sekali panen. Artinya satu musim tanam. Satu musim tanam ya. Wah, mantap.
setahun bisa 3 kali panen, Pak? 2 kali panen. 2 kali Kalau aja. di sini 2 kali panen, kemudian yang satu kan musim kemarau. Ini untuk kacang. Oh. Untuk kacang. Ini kacangnya jenis Kipoma. Oke. Di sini memang belum ada, jadi ini masih tergolong baru untuk wilayah Banyumas. Pak, ini kenapa kemarin tertarik ini, Pak, untuk kontak kami dan ya nanti mungkin arahnya untuk kerja awal ceritanya, Pak? Awal memang kami melihat video Zoom lah ya, katakan saja seperti itu. Ada share masuk ke HP saya, kemudian saya mendengarkan presentasi dari panjenengan itu. Selain itu juga karena ini kok ada kaum muda yang istilahnya tertarik dalam bidang pertanian. Kami sangat salut itu dengan istilahnya kaum milenial kok tertarik dengan pertanian. Sebab 91% katakan saja atau lebih itu petani-petani ya seusia saya gitu, sudah 60 50-an. Bahkan ada yang 70 masih bertani. Nah, ini kami membayangkan seandainya tidak ada kaum milenial itu mau terjun ke pertanian, itu nanti kita mau negara yang dikatakan agraris itu malah kebalik, menjadi pengimpor makanan pokok. Jadi kami tertarik dengan istilahnya Mas Brili itu, dan untuk itu mudah-mudahan ini ke depan kami bisa berkolaborasi atau bekerja sama ya semampu kami atau mungkin sebatas kami begitu. Ya, harus kolaborasi, Pak. Soalnya sekarang kendalanya anak-anak muda ya. Kalau saya ketemu teman-teman anak muda yang ada ketertarikan di bidang pertanian, terus mereka banyak yang memutuskan mundur karena mereka nggak punya lahan sebenarnya. Padahal kan kita bisa kerjasama gitu. Betul, ya. Ada teman-teman atau senior-senior yang punya lahan banyak tapi kurang aktif gitu, tidak diaktifkan. Sebenarnya teman-teman anak-anak muda ini bisa kerjasama di situ, mungkin sistemnya bagi hasil atau bagaimana nanti kan bisa dibicarakan gitu. Ya itu saya respon sekali. Ya bukan berarti saya punya lahan, itu bukan, hanya ada beberapa titipan lahan ke saya keluarga, dan ada yang tidak sampai ke garap. Itu ada 2 tempat tidak ke garap, itu ada 2 tahun. Ya satu kendalanya memang keterbatasan tenaga kerja. Nah, kalau tenaga kerja kami hanya serahkan saja, tidak diawasi, ya percuma. Ya namanya bertani itu tidak cukup hanya punya uang. Betul. Tapi harus punya hati. Hati, setuju, Pak. Harus punya hati. Hatinya di sana. Jadi tanaman juga harus kita sayangi gitu. Kalau nggak kita sayangi ya tetap gagal gitu. Itu ya monggo kalau ada ketertarikan dari petani-petani muda, kami sangat mendukung dan kami siap untuk bekerja sama. Lahan kami bisa untuk kerjasama. Alhamdulillah. Itu teman-teman yang masih muda dan ragu untuk bertani karena alasan keterbatasan lahan, sebenarnya di luar sana banyak sekali orang-orang baik yang mau menawarkan lahannya untuk kita berkolaborasi, kita berproduksi bareng-bareng. Jadi jangan jadikan keterbatasan lahan menjadi alasan untuk anak-anak muda, petani muda takut turun ke sawah, takut turun ke ladang. Ini saatnya kita untuk mereformasi ya pertanian Indonesia. Oh, ditanamin itu ya, Pak? Iya, saya tanamin ini juga. Pokoknya 1.600 meter dari sini. Sini ke sana ya, Pak ya? Iya, sana.
Nah waktu itu memang panitia miliknya sebelah utara. Itu kan sudah ada gudang, terus sana kolam, kamar mandi ada, listrik ada. Ini batasnya sampai gudang itu, Pak? Ya sampai gudang itu kan udah sungai kecil itu. Oh, kayak gini bentuknya segitiga ya, Pak ya? Ya, mau mata segitiga itu karena Ini nggak dipanen, Pak? Wijennya? ya karena belum ada waktu lah. Ini kalau tanaman musim hujan aja gini nih, jadi pendek-pendek. Diambil dipanen. Berarti ini total berapa, Pak? Yang Ya pokoknya ini sertifikat itu 400 ubin itu 5.600, dikurangin 1.600 yang sudah saya wakafkan. tapi ditanamin dulu boleh kan, Pak ya? Boleh. Ini jeruk apa, Pak? Nah itu Baju ya? Yang tadi saya ceritakan. Ini sudah lama banget sih ini udah sisanya. Tadinya kan di sela-sela antara jambu ini. Ini teman-teman, ya, akses air nggak usah ditanya ya, air di sini lancar banget. Musim kemarau air tetap lancar, Pak. Air bisa nyedot dari kolam sana, ada kolamnya juga dipandasi. Ini pinggiran sana sudah dipandasi semua itu. Sudah dipandasi semua itu pinggirannya semua. Ini kelengkeng apa, Pak? Ya itu kelengkeng sama itu yang sebelah itu. Itu Yang gede itu sebelah sana. jenisnya itu apa? Lambu jenis apa? Berarti ini gua batasnya pisangan nggak, Pak? Nih gua, Pak. Ya, itu karena ke barat sana sampai ke sini. Sana kolam, kamar mandi, listrik meteran sendiri. Komplit lah, Pak. 400 ubin berarti sekitar 400 kali 14 5.600 meter persegi. Jos, tanahnya juga tanah bagus banget ini, Jadi tanah hitam. waktu itu Tegote sana memang airnya kalau musim hujan kan gelandang anak Oke. ke barat. Nah, jadi begitu teman-teman, hasil survei kita pada sore hari ini. Tidak hanya melihat lahannya, tetapi juga kita dapat ilmu banyak ya dari Pak Kuswoyo, karena dia adalah petani senior yang sudah bertahun-tahun menjadi petani dan banyak sekali ilmu yang bisa kita petik. Hasilnya, lahannya Pak Kuswoyo ini sangat potensial untuk kita kembangkan karena airnya melimpah, pohonnya juga tenggar, sinar matahari bisa full di situ, dan insya Allah kita akan lanjutkan kerjasama. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Nah, itu Pak Kuswoyo sedang on the way pulang. Monggo, Pak. Kalau yang ini lah tadi untuk parkiran. Oh, parkiran ini ya. Siap. Oke. Ya, atas Pak. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Kita akan kembali lagi di konten-konten investasi pertanian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.